untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah dalam rangka pengelolaan BUMD, saya hanya bisa mendukung pansuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Garut. Rampes. Hari ini luar biasa. Alhamdulillah di programnya Sampurasun Garut kita buka lagi. Kita akan berbincang-bincang soal seputaran Kabupaten Garut lah. Dalam ini alhamdulillah saya kedatangan seorang yang luar biasa. Yang ini tokoh lama sebetulnya. Beliau ini sangat luar biasa di Kabupaten Garut sehingga banyak yang mengenal beliau sebagai salah satu pakar ya. Kalau pakar ya yang pakar lah. bisa disebut pakar ya. Oke, hari ini kita kedatangan Mas Haryono nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Gimana Rampes? Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah, dan semoga kita semua sehat lahir batin. Amin. Nah, ini aktivitas hari ini gimana nih? Hari ini ya pasti yang banyak hal sebetulnya yang harus kita lakukan. Jadi ini juga mengingatkan kita semua ya. Iya. Siapapun dia, kalau bicara pentahelik, negara ini adalah tanggung jawab pentahelik. Siap. Anggap kita ini adalah masyarakat punya tanggung jawab. Jadi yang ingin memajukan Garut itu bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati dan wakilnya. Ini kita semua. Siap. Jadi sekarang aktivitasnya sehari-hari apa ini Mas? Kalau sehari-hari pasti sebagai kepala rumah tangga, mengurus istri, mengurus 2 anak. Dan kemarin kita ikut di dalam rapat koordinasi asosiasi komite sekolah Jawa Barat. Oh, komite sekolah. Jadi asosiasi se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat, iya. Oh, jadi masih jadi aktivis juga nih. Aktivis berarti kewajiban warga negara. Oh iya, kewajibannya. Yang kebetulan punya pengalaman, guru terbaik itu pengalaman. Iya. Nah, hasil pengalaman itu wajib disampaikan. Waduh, hebat juga ya. Mudah-mudahan kan sebagai Islam itu ketika sebagai Muslim mungkin mudah-mudahan ya. Betul. Meninggal itu hanya 3 katanya yang tanyakan. Iya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Betul. Apapun yang kita berikan tidak usah ribut karena Allah katanya gitu kan. Betul. Terakhir urus budak tuh. Lebih kan mampu memberikan apa mendoakan kita. Oh, jadi sekarang aktivitas Mas di seputaran itu pendidikan berarti. Pendidikan, kesehatan juga, termasuk daya beli. Oh, daya beli. Jadi kalau bicara BIJ, BIJ ya. Saya juga pasti memperhatikan itu. Berarti jadi pemerhati Kabupaten Garut ini luar biasa nih. Bukan juga, ini tanggung jawab aja gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, sebelumnya kan Mas pernah di ini ya. Yang kita dengar Mas itu kan mantan anggota dewan juga ya nih. Mantan anggota dewan. Hampir 3 periode waktu itu. 3 periode ya waktu itu masih 97 sampai 2009. 2009. Berakhir di 2009 ya. 2009 tidak mencalonkan kembali ya. Enggak, berat ya. Iya. Itu biaya nih beratnya. Ini kenapa ngomongin biaya soal berat jadi anggota DPRD nih? Boleh tanya ke mereka sebagai anggota dewan hari ini. Atau boleh tanya juga kepada calon bupati hari ini. Oh gitu ya Mas. Ini yang harus kita secara bertahap ingatkan, jangan sampai para pimpinan kita terbebani oleh biaya ya. Karena kalau terbebani jangan berpikir korupsi akan berkurang. Wah, ya kalau biaya keluar pasti korupsi datang. Kecenderungannya gitu ya. Potensinya ada. Diduganya ada. Kan kita tidak boleh menjudge loh Mas. Oh iya. Oke, sebelumnya juga setelah jadi dewan, Mas ini sempat juga menjadi dewan pengawas ya Mas? Betul, alhamdulillah. Dewan pengawas salah satu BUMD ya di Kabupaten Garut ya. Iya. Nah ini berapa tahun itu Mas jadi 4 tahun. 2019 sampai 2023 Agustus kemarin. Nah, iya. Kita tertarik nih Mas soal ini Perumda ini. Perumda. Air minum Tirta Intan. Air minum Tirta. Kita sering minum air minumnya enggak? Oh iya, harus. Kewajiban negara pengadaan itu. Oh, pengadaan airnya ya, seperti itu. Oke Mas, dari awal sini dulu di kita. Kalau jadi dewan sudah oke lah ya. Sekarang jadi pengawas. Ini pengalaman seperti apa nih jadi pengawas Perumda ini? Pengalaman Mas sebenarnya. Sebetulnya hanya biasa-biasa saja gitu, iya. Karena ada pengalaman sebelumnya. Iya. Kita aktif juga ikut proses penyusunan tata ruang wilayah.
Jadi dalam tata ruang wilayah itu mengukur bagaimana tingkat kemiringan, curah hujan, jenis tanah. Oh iya, iya. Gitu ya. Nah, di dalam tata ruang ini, apalagi di KLHS-nya itu mengukur terkait dengan standar suatu program pemerintah, itu berpengaruh tidak terhadap 6 standar, termasuk daya dukung, daya tampung. Nah, ketika bicara daya dukung, daya tampung, pasti sana ada air. Air ya, pasti. Ada air. Nah, ketika bicara air akan muncul di Undang-Undang 17. Betul. Tentang sumber daya air. Kita pernah membaca itu. Jadi begitu masuk di perusahaan air minum, kayaknya hal yang biasa. Ada 2 undang-undang yang harus dipahami bersama. Alhamdulillah saya relatif agak paham itu gitu. Betul. Yang pertama di Undang-Undang 2024 atau 14 ya tentang pemerintahan daerah, itu ujungnya di PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Betul. Nah, ketika bicara BUMD akan ada 3 di Garut nih. Ya. 1 PDAM atau Perumda, yang kedua BUMD keuangan, yang ketiga BLUT, rumah sakit yang udah dirubah tuh namanya jadi apalah gitu. Nah, ini bagaimana manajemennya itu diatur di dalam pemerintahan daerah atau di PP 54. Teknisnya khusus untuk Sepam di Undang 17 tentang sumber daya air. Betul. Di sana di peraturan pemerintah 122 bagaimana kita memperlakukan sistem penyediaan air minum. Dengan sistem penyediaan air minum ini muncullah SDGs tuh. Betul. Tentang pembangunan berkelanjutan itu. Sekian tahun. 30 tahun ke depan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu ada salah satunya tentang air. Bahwa di tahun 2030 tidak ada lagi manusia di dunia sebetulnya yang kekurangan air. Tapi kenyataan hari ini banyak yang kekurangan air. Nah, oleh karena ini yang harus dibahas bersama. Oh iya. Ada apa gitu ya? What happened? Nah, ada apa? Lost to water. Jadi tahun 2019 saya dipercaya oleh Pak Bupati waktu itu Pak Rudi Gunawan, mewakili beliau untuk mengawasi sebagai salah satu organ di BUMD yang namanya PDAM ini atau Perumda ini. Jadi organ di BUMD ini ada 3. Ada KPM pemilik modal dia, kemudian ada direksi dan dewan pengawas. Ini organ 3 ini. Jadi salah satu tugasnya sebagai dewan pengawas yang mengawasi, tapi tidak mengaudit. Gitu. Bedanya itu ya. Beda tipis tapi bagaimana mungkin akan mengawasi kalau tidak memahami kedalaman? Jadi ada sedikit audit. Nah, ketika bicara audit pasti ada standarnya. Betul. Pakai apa yo? Pasti ada standar pemeriksaan internal pemerintah tuh. Di AIP namanya, AAIP gitu. AAIP betul. Itu standar standar pemeriksaannya. Kita tidak memeriksa, tapi melihat itu. Nah, kemudian pada sisi lain kita juga melihat PP 57 bahwa Dewan Pengawas itu menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. Rinci di sana. Nanti akan ada lagi peraturan Kementerian PUPR. Betul. Bagaimana pembinaan pengawasan yang namanya Sepam ini. Jadi sebetulnya yang di Undang-Undang 23 tentang administrasi manajemennya di PP nomor 54 mungkin relatif akan bisa kita pahami bersama. Yang agak berat di air itu ketika bicara Sepam teknisnya, yaitu menyangkut spesifikasi keilmuannya sehingga dokter. Berarti ada spesialisasi air dong. Iya. Di sana harus insinyur. Insinyur. Menurut Mas, PDAM punya insinyur nggak itu? Ada, tapi mungkin kurang difungsikan. Jadi kalau lihat ke arah sana, udah nampak kan? Salah satu kelemahan di perusahaan kita ini SDM. Betul. Ini yang harus diperhatikan. Itu terkait dengan manajemen. Jadi tahun 2019 kita masuk, kita mencoba melihat, karena waktu itu kita rugi. Rugi ya? Dalam posisi rugi? Rugi waktu itu. Jadi kita dikasih tugas oleh Bupati untuk memperbaiki itu. Bahasa Bupati macam-macam sikat. Makanya perilaku mungkin, tapi ya ini subjektif, mungkin perilaku saya juga agak hitam putih gitu. Jadi kalau memperhatikan aspek keuangan kan ada 4 aspek di sana itu yang di PDAM itu. Bagaimana tata kelola aspek keuangan, bagaimana tata kelola aspek pelayanan, bagaimana tata kelola aspek pengelolaan dan aspek sumber daya manusia. Nah, aspek-aspek ini nanti outcome-nya
harus dirasakan oleh masyarakat, khususnya konsumen, berkenaan dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan harga itu. Standarnya ada semua. Ketika bicara masalah kualitas air, di sini ada keterlibatan kesehatan, ilmu kesehatan. Dan itu diatur di dalam Permenkes 942. Bagaimana mengukur tingkat sehat pantas pH-nya air itu diatur di sana salah satunya. Termasuk kuman-kuman kimia, bagaimana fisikanya gimana. Nah, adapun untuk masalah tekanan air, tentang kontinuitas, jadi itu harus 0,7 bar. Jadi ketika nyampe di rumah teh masih kena karasa di deta ya tekanan lah gitu. Lamun kurang ngetas, nah berarti sistem pengelolaannya buruk tuh. Gitu. Itu harus diperbaiki. Dan kemudian terkait dengan kontinuitas ini juga harus 24 jam, tidak boleh berhenti. Karena kan manusia itu butuh air tiap detik. Iya, betul. Dan kemudian keterjangkauan. Jadi keterjangkauan ini jangan melebihi sekian persen dari standar harga provinsi kalau nggak salah ya. Nah, ini yang harus kita awasi. Dan saya awasi waktu itu. Akhirnya tahun per tahun, alhamdulillah kinerja BUMD kita ini relatif baik sebetulnya. Betul. Baik gitu. Secara keseluruhan baik. Karena ketika kita tinggalkan waktu itu, kinerja perusahaan ini masih dalam proses terakhir, kemarin juga masih memberikan laba 300 juta. Kalau bicara laba saja. Tetapi bagaimana aspek yang lain ini yang harus menarik. Ternyata dari baiknya PDAM ini secara keseluruhan ada yang sakit. Apa itu yang sakit? Itu dalam pengelolaan keuangan. Lah, ini yang jadi trouble kita. Trouble kita dan kemudian juga dengan tingkat pelayanan. Apa standarnya menentukan itu? Ini yang dikeluarkan oleh hasil penilaian BPKP. BPK ya. Jadi BPK. Tetap aja diperiksa BPK. Periksa. Jadi BUMD kita ini diperiksanya sampai mungkin 3 ya. Di samping Dewan Pengawas, tapi tidak audit ya. Tidak audit. Di sana ada SPI. Satuan Pengendali Internal yang kewajibannya juga memeriksa untuk disesuaikan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Harus disesuaikan dengan rencana bisnis yang baik. Itu SPI di internal. Setelah itu nanti diperiksa lagi oleh inspektorat. Dan itu tercantum jelas. Bagaimana tugas-tugas inspektorat seharusnya memperhatikan masalah ini, terutama terkait dengan di samping pengelolaan anggaran yang ada di di PDAM, juga terkait dengan perhitungan-perhitungan ketika akan menentukan penyertaan modal pemerintah. Nah, kemudian di sisi lain juga bagian ekonomi juga harus memperhatikan tentang tata kelola di BUMD. Jadi ketika ada masalah-masalah dengan BUMD, termasuk katakanlah PDAM misalnya atau Perumda, tidak cukup hanya menyalahkan yang namanya perusahaan daerah ini. Tapi juga pembinaannya bagaimana? Nah, kita tarik nih soal hal tadi, Mas ya. Jadi ada sesuatu hal. Nah, ini kan dari 2019 sampai 2023 kemarin berarti selesai. Nah, menurut Mas sendiri nih, penilaian tadi emang cukup baik atau baik gitu? Atau ada yang kurang? Cukup baik. Dari pengelolaan perusahaan tadi hingga bisa memberikan dividen sungguh pun belum memberikan laba ke Pemda karena masih belum 50%. Baru. Tetapi relatif hitungan makronya itu sudah ada untung. Sudah ada untungnya. Berarti nggak disebut rugi atau gimana? Tidak, hari ini tidak. Tidak. Tapi saya dengar full cost recovery. Sudah full cost recovery. Saya dengar nih tahun depan ini akan mengalami kebangkrutan karena terlalu banyak ada troublemaker di keuangan yang harus diperhatikan. Betul. Makanya disebutnya going concern gitu. Jadi going concern itu satu tanda setelah diukur berdasarkan tahapan series terkait dengan pengelolaan. BPKP menyimpulkan. Jadi ukuran itu apabila hasil perhitungannya, karena ada rumusnya itu. Ada rumusnya, betul. 0,8 sekian. 0,8. Kalau kurang berarti berpotensi negatif. Nah, kalau lebih dia positif. Nah, PDAM ini 3 tahun berturut kemarin untuk 2 hal ini negatif di bawah 0,8. Berarti masalah ada potensi juga. Masih masalah. Bermasalah juga. Masih bermasalah. Di bawah standar perhitungan sebutnya itu
perhitungan, ada perhitungan BPKP yang dipakai itu, teknis sekali gitu. Jadi koefisiennya BPKP sudah menentukan itu bahwa sehat dengan tidaknya. Tidak sehat. Sehat dengan tidaknya sebuah perusahaan atau dinas atau jadi apapun. Sehat tetapi harus hati-hati. Ada catatan. Catatannya tinggi di sana. Oh iya. Catatannya tinggi. Nah, saya mau nanya lagi, ini yang di bawah Mas apa nih? Saya mau tahu nih, di bawah Masnya apa nih? Ini kan ketika kita telepon dengan pimpinan redaksi, ya, ada pernyataan terakhir saya di media. Iya betul. Kemarin ya? Kemarin ya. Nah, pernyataan media ini mematik saya pada akhirnya harus menyampaikan demi kebaikan. Nah, pematiknya itu pernyataan dari PT Sabion Murtikarya. Bahwa perusahaan ini, itu saya sebut nama nggak apa-apa ya, karena memang di medianya pun disebutkan. Jadi Ibu Susi sebagai struktur di perusahaan tersebut menyampaikan bahwa dia sudah melaksanakan kegiatan di tahun 2021. Anggarannya kurang lebih sekitar 653 juta. Itu buat apa nih? Itu untuk kegiatan pemasangan SLO, syarat layak operasi. Untuk mengoptimalkan fungsi distribusi air di Cibolerang. Jadi panel itu. Bentuknya panel listrik. Panel listrik. Fisik pekerjaannya. Pekerjaannya fisik. Dengan catatan dia dimodalin dulu perusahaan itu atau nanti memang tender ya? Ya, tender. Tender melalui LPSC atau melalui? Kalau internal itu. Internal. Internal. Pada akhirnya saya tahu internal gitu. Jadi manual berarti. Ya manual. Di dalam. Kalau perusahaan ini bisa manual kan? Padahal bisa. Itu kan kelola bisa kan? Bisa gitu. Ya, iya. Setelah dilaksanakan, ternyata yang saya ketahui gitu ya, di tahun akhir 2021 ada komplain bahwa perusahaan ini atau Sabion Murtikarya ini belum dibayar. Belum dibayar dari 2021. Jadi udah berapa tahun nih kira-kira sampai hari ini? Ya hari hampir 4 tahun. 4 tahun. Padahal itu sudah dipakai ininya. Sudah dipakai. Wah, luar biasa. Berarti dimanfaatkan dulu, bayarnya nanti mungkin 500 tahun ke belakang gitu. Jadi begitu tahun 2021 di Desember ada komplain, kita ikut urus juga. Kita saran pendapat dan seterusnya sampai muncullah di tahun 2023 ini surat ini. Ini 5 Desember 2022. 2022 ya. Jadi dari setahun setelah pelaksanaan tadi atau gimana? Kita bantu. Ya kita bantu sesuai prosedur. Ini surat merupakan saran aja. Saran kepada pemilik modal agar dilakukan pembayaran dengan bla bla bla. Ini dibuat. Gitu. Nah kemudian dengan surat ini rasanya saya merasakan tuntas ketika konfirmasi ke direksi. Ini sudah selesai gitu. Artinya sudah dibayarkan gitu kepada pihak ketiga. Nah kemudian setelah itu muncul pemeriksaan. Betul. Di internal kan. Jadi pemeriksaan itu tidak langsung ke perusahaan, tapi ke internal dulu berarti kalau. Iya, ke perusahaan. Perusahaan yang. Ya, perusahaan. Jadi dimeriksa rencana kerja. Rencana kerja atau APBD-nya APBD-nya Perumda. Itu diperiksa, gitulah anggap oleh konsultan akuntan publik. Akuntan publik, betul. Artinya nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Tahun berapa itu nggak ada masalah? Tahun 2021. 21 nggak ada masalah. Artinya sudah selesai. Nah kemudian di akhir tahun pun diperiksa lagi kan di tahun 2022 setelah tutup buku oleh BPKP. Maka BPKP mengatakan bahwa Cibolerang perusahaan sudah mengeluarkan anggaran sebesar 553 disebutnya, karena yang 100 juta kita tahu potensinya sudah diserahkan kepada perusahaan. Nah, tetapi juga sudah membayar abodemen. Artinya sudah selesai lah itu. Nah, sudah selesai. Jadi artinya buku ini ini sifatnya konfidensial. Gitu ya. Jadi sudah memberikan upaya dalam penyelesaian. Tapi kenapa sekarang ini muncul lagi itu masalah gitu. Saya jadi heran nih Mas. Ya, betul. Dalam tata kelola administrasi sudah beres. Sudah beres semua ya. Dari tahun 2021 nih, dari ke 2022 itu sudah beres. Muncul lagi sekarang di 2024. Iya, ternyata beliau mengatakan belum dibayar. Perusahaannya ini tanda tanya nih, teman-teman. Luar biasa nih. Jadi ada sesuatu hal di PDAM yang memang secara administrasi beres,
dilaporkan, temuan BPKP juga sudah beres. Tetapi perusahaan ini kenapa ngomong lagi? Komplain, bukan perusahaan. Perusahaan di pihak ketiga pelaksananya. Pelaksananya ngomplain. Saya belum dibayar 300 juta. Belum dibayar 300 juta, Mas. Iya. Yang kemarin isunya sampai ke 600 juta, ternyata yang belum dibayar 300. Jadi mungkin setengahnya sudah beres. Sudah beres setengahnya. Hanya setengahnya lagi belum. Nah, ini ada apa nih? Tidak membayar gitu loh. Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan saya mendengar juga. DPRD hari ini kayaknya mudah-mudahan ya. Fungsinya lebih membumi lah gitu ya. Oh ya. Ya kemarin Mas sempat mau pengen ke DPRD itu pansus ya? Kalau itu pansus ya. Ya, mendukung terbentuknya pansus. Pansus untuk perbaikan itu ya. Jadi ketika dua fraksi kalau nggak salah, fraksi Golkar dan PKB tentang mengkritisi tentang PDAM, baik secara manajemen ataupun personal kalau nggak salah, sampai ujungnya mereka berharap untuk ada pansus. Nah ternyata di luar itu pun ketua PKB menyampaikan juga perlu ada pansus. Dan terakhir mendengar juga saya membaca itu ketua Gerindra, Pak Nan juga merekomendasi adanya pansus. Pansusnya buat ini atau buat untuk semua? Ini? Atau untuk BUMD? Enggak, khusus ini ya. Untuk ini, untuk PDAM lah gitu. Khusus PDAM ini. Jadi dikonsentrasikan akan terjadi pansus. Pansus gitu. Kalaulah memang DPR punya niat itu, saya sangat mendukung. Karena memang PDAM ini kan menyangkut kebutuhan dasar. Betul. PDAM belum tentu salah, tetapi juga belum tentu mempunyai kebaikan yang luar biasa, baik di dalam regulasi ataupun manajemen. Jadi ketika bicara perusahaan, ada bahasa seringkali disebutkan restrukturisasi gitu ya. Restrukturisasi itu atau perbaikan itu biasanya hanya dua yang dilihat. Satu regulasi, kedua manajemen. Nah, lalu regulasi, ketentuan-ketentuan yang mendukung pelaksanaan. Perumda ini lengkap tidak sih? Gitu kan? Kedua. Nah, yang kedua, kalau manajemen selama ini berdasarkan aturan yang ada dilaksanakan, memanagenya benar tidak sih gitu? Nah, ini jadi sebuah pertanyaan juga. Tadi Mas mengatakan bahwa secara penilaian itu cukup baik. Tadi soal SDM. Nah, berarti kan administrasi ini dibuat oleh SDM dong, sumber daya manusia dong. Betul. Nah tadi kan ada SDM yang memang soal spesifikasi. Spesifikasinya contoh ke air ada spesifikasinya. Nah kalau dalam pengadaan barang dan jasa ini mungkin ya dia kalau di Pemda itu pengadaan barang dan jasa. Ini kan barang dan jasa yang dipasangkan di Cibolelang tadi. Nah Cibolelang ini kan jadi bermasalah pada saat tahun 2022 ya berarti sudah muncul tuh masalah. Masalah karena dianggap 2021 temuan dari BPKP itu hati-hati berarti begitu. Ya sudah diingatkan. Jadi perusahaan ini memang sampai hari ini belum dibayar juga, ini trouble masalah. Nah gitu. Di mana ini duitnya? Coba kalau yang bersangkutan nggak ngomong, kita nggak tahu. Oh iya. Jadi perusahaan tadi ngomong juga ke Mas sebagai pengawas. Itu kan di media juga. Oh di media? Betul. Allah. Disebutkan namanya juga gitu. Oh orangnya? Orangnya sebutkan. Dia menyampaikan itu. Makanya saya muncul loh, ini ada apa gitu? Yang kita ketahui itu sudah selesai. Pada saat itu kan masih jadi pengawas ya? Oh iya. Ini kan produknya nih. Oh produknya itu dilaporkan bahwa ini disesuaikan setelah selesai ya ini ya? Saya anggap selesai. Karena nggak ada jawaban yang jelas waktu itu, hanya mengatakan ini sudah selesai. Saya tanya kepada jajaran direksi sudah selesai. Pernah sempat rapat? Berapa kali Pak? Rapat. Tapi hasilnya? Ya itu tadi hasilnya Ibu Susi menyampaikan saya belum dibayar. Oh belum dibayar. Makanya muncul bahasa berpotensi fraud. Fraud. Itu artinya kecurangan. Ada korupsi dong di situ. Jangan mengatakan korupsi, mengatakan indikasi. Hanya saya mengatakan fraud. Ada kecurangan. Kecurangan. Nah kalau sudah bicara kecurangan, makanya saya mendukung pansus. Pansus itu bukan menyalahkan, membenarkan. Saya mendukung pansus karena saya berharap gitu ya. Satu perusahaan pengelola kebutuhan dasar ini jangan lagi terdengar seperti BIJ. Oh, BIJ yang pernah bermasalah aja. Yang lagi bermasalah di pengadilan hari ini. Itu kan bermasalah. Iya. Harus kayak bermasalah juga gitu. Termasuk juga rumah sakit. Jadi ketika bicara tentang BUMD ini dalam struktur APBD
ada 3 struktur APBD itu. Iya. Pendapatan, belanja. Iya. Jarang orang yang memahami membahas terkait dengan pembiayaan. Oh, iya. Di struktur pembiayaan itu adalah investasi Pemda untuk kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Makanya BUMD di Garut ini air untuk kesehatan. Kemudian kesehatan jelas ada di rumah sakit dan ada keuangan. Nah, keuangan itu bank. Kalau banknya bener, Bank Emok harus berkurang dong. Iya. Kenapa ke Bank Emok? Ya iya. Enggak, kalau misalnya BUMD-nya bagus ya, pasti bisa menangani bank-banknya di luar. Artinya Bank Emok harus berkurang. Nah, makanya kan temuan kita kemarin waktu dengan OJK, waktu BIJ itu kan jelas ditemukan OJK. Ya. Udah itu jelas. Hari ini kita lanjutin dengan semakin banyak menarik ini dengan pakar kita deh. Bukan pakar ya. Bukan pakar ya. Kewajiban lah. Nggak mau disebut pakar sebetulnya, tapi kewajiban bagaimana. Pakar itu ada standarnya. Pakar betul. Tapi minimal Pemerhati Garut dia terlibat langsung dalam sebuah pengawasan, dia terlibat langsung sebagai mantan anggota DPRD yang 3 periode. Ini sangat luar biasa. Justru saya nantang pakar, Pak. Oh, menantang pakar. Sekapasitas kita saja masih mau kok ngurus yang seperti ini. Masa para pakar tidak mau? Lupakan dengan Tridharma perguruan tinggi. Wah, itu deh makanya. Iya kan, negara ini kalau nggak bener ya berarti nggak benernya para pakar. Oh gitu ya, Mas? Ya iya, Pak. Masa LSM terus yang ngomong? Pakarlah yang ngomong. Kalau pakar yang ngomong pasti lebih enak, lebih substantif, lebih santun dan substantif terutama. Substantif terhadap persoalan yang kalau kita ini kan masih seperti gini aja. Oh ini. Oke Mas, kita lanjutin nih soal yang Cibolerang nih. Sebetulnya anggarannya ini adalah anggaran DAK ya, atau anggaran pusat atau hibah pusat? Hibah pusat. Kalau pembangunan Cibolerang itu kepunyaan Pemda, semangat Pemda untuk melayani kebutuhan penduduk. Kurang lebih 20.000. ED-nya menyebutkan 20.000 di 12 kecamatan. Akan dibantu untuk air bersih, air minum ya. Dari Cibolerang yang 200 liter per detik. Itu katanya untuk mendukung pariwisata Bagenit ini. Betul. Jadi di samping untuk 12 kecamatan, pemerintah pusat waktu itu berhadap hanya kebetulan sebetulnya lebih 18, itu seharusnya 45 sekian miliaran lah ya. Karena ada COVID saja, jadi kekurangan. Itu untuk mendukung pariwisata. Dan program Cibolerang ini itu bersamaan dengan dibangunnya situ Bagenit. Oh, berarti yang 125 miliar untuk dibangunkan Bagenit, 45 miliar. 45 miliarnya ini ke PDAM berarti. Untuk hibah seharusnya, tetapi berkurang. Jadi 18 miliar. Kenapa? Ada COVID. Jadi kekurangan di pusatnya. Ulah 45-nya ada 18 miliar gitulah. Jadi karena COVID 18 miliar dari ini 45 miliar menjadi 18 miliar. Berkurangnya luar biasa juga ya. Tapi itu berarti kan berlanjut multi years namanya. Kalau misalnya pembangunan yang 18 ini benar, bagus, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, tentunya ajukan lagi ke pusat sebagai biaya lanjutan. Mas Wisnu ngawas juga ya? Mengawasi itu bisa, ada pengawasnya. Ya, tapi kalau melihat sepintas ya ada. Ada ya. Nah kalau ditanya apakah sudah sesuai dengan spesifikasi? Nah nanti lihat di lapangan. Brown Catering ini, yaitu menutup dulu ada sumber air sejauh yang saya ketahui di Permen PUPR teknisnya gitu ya tentang spam. Jadi ketika ada mata air tutup dulu gitu. Iya. Ya. Setelah ditutup baru dimasukkan pipa-pipa penyedot transmisinya. Nah kalau di Cibolerang mah tidak, langsung aja cecepkeun didinya gitu. Dari 6 itu artinya jaminan kebersihannya harus dipertanyakan. Makanya di dalam rekomendasi yang kita sampaikan, periksa dulu agar jangan ditandatangan dulu oleh Pak Bupati gitu. Tapi lihat dulu apakah sudah sesuai tidak dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Pada saat itu Bupati ke sana juga? Ya harus, pasti ke sana. Pada saat katanya harus ya Bupati pasti ke sana, yang membeli beliau kok. Oh iya. Bukan maksudnya tadi kualitas airnya. Ya kurang tahu airnya. Kan tidak harus Bupati, bisa saja PUPR. Tapi kan itu ada kaitan yang pemilihan pemerintah pusat mungkin pengawasannya juga. Seharusnya ada. Nanti melalui dinas provinsi ya, PUPR provinsi. Oke, ini masalah juga ya. Awalnya karena ada yang bermasalah sebelumnya di sana. Oh, apa itu yang masalah? Bantuan Hongaria.
Bantuan Hongaria juga ke sana. Ada di sana juga. Oh. Makanya di Siboleleng itu disupresikan atau sebagian itu memanfaatkan dari bantuan pemerintah pusat juga. Hongaria waktu itu tahun berapa ya tuh? Sudah lama itu. Jauh sebelumnya ya. Jauh sebelumnya. Berarti dia debit airnya luar biasa berarti Ciboleleng. Kalau 200 liter per detik, banyak banget tuh. Tidak saja menutupi kebutuhan penduduk dalam rangka kalau stunting. Bisa kesehatan gitu ya, stunting ini dipengaruhi 3 hal. Kalau lihat dari tabelnya UNDP, pertama pola asuh, gizi dan air. Berarti salah satu yang bisa menurunkan stunting air dengan kualitas yang tanpa air kita bisa hidup nggak gitu? Ya betul. Air itu utama. Makanya kalau air ngambek bisa kita banjir, bisa kita gimana. Nah, kalau itu air habis masih dianggap biasa-biasa gitu. Aja ya. Lihat Jakarta tuh. Mumpung Garut ini relatif baik, yuk tasakur bi nikmat kita perbaiki bersama tentang tata kelola air ini. Oke, Mas. Dan selanjutnya kan itu masalah nih ya. Tadi sudah diklarifikasi melalui buku ini nih. Ini sangat komplit sekali, saudara. Ini teman-teman sekalian. Ini sebenarnya sudah selesai, cuman ya muncul 2024 ini something to happen. Iya, karena perusahaan mengatakan saya belum dibayar 300 juta gitu. Itu kwitansinya gimana? Maksudnya seperti apa? Ya, itu kan harus diperiksa. Masa sekarang kita yang nanya? Boleh enggak? Harusnya inspektorat itu juga ikut serta ya. Persoalan inspektorat ini kan jelas di bawah pengawasan inspektorat dan kalau begitu tentang keuangan, termasuk keuangannya keuangan BUMD ini kan inspektorat juga ada juga perekonomian Kabit Perekonomian di Setda. Nah ini lampirannya kemana aja nih kita baca deh. Paling bawah itu Satuan Pengendali Internal SPI Perumda Amti. Pengendali internal. Ya pengawas internal untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik itu di SPI. Ini inspektorat juga ada ya. Berarti dia sudah menerima itu. Di tahun 2022 udah nerima itu. Sampai sekretaris daerah Pak Sekda ini sudah nerima juga ya. Karena pembina strategis BUMD Pak Sekda. Ya. Luar biasa. Oke. Ini Pak Bupati ini sampaikan ke beliau. Berarti beliau juga menerima ini ya. Menerima. Kalau PJ enggak kan? Kalau PJ mau sini lah baru kemarin. Makanya Pak PJ kalau buat kebijakan lebih baik tanya-tanya dulu. Itu. Jadi langsung jepit tanda tangan gitu loh. Hati-hati ya berarti. Hati-hati. Takutnya dibodohi atau kayaknya dikibuli. Mungkin saja. Bisa aja begitu. Bisa saja. Nah, ini saya tertarik soal anggaran yang sekian tahun dari mulai Pemda Garut tadi penyertaan modal, Mas. Ini soal penyertaan modal. Setiap tahun ada penyertaan modal. Ada yang berapa miliar, setiap tahun ada 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 4,5 miliar. Ini menurut Mas secara pengawasan itu penggunaannya seperti bagaimana, Mas? Sebetulnya proporsional. Jadi di dalam rencana bisnis mana yang internal perusahaan. Di sana itu ada biaya administrasi, biaya operasional operasi, ada biaya investasi dan seterusnya. Di sini juga ada dari PMP penyertaan modal pemerintah. Kalau 4,5 sederhananya gitu ya. Dibagi saja 1.400.000. Misalnya gitu. Kenapa 1.400.000 untuk sampai kepada konsumen? Atau pertanyaannya berapa konsumen ketika akan memasang? Yang baru nah gitu kan gitu ya. Tetapi ini juga dipakai tidak hanya untuk pemasangan baru, tetapi untuk pemeliharaan, pembelian alat-alat kelengkapan dari spam baik dari unit air baku. Jadi spam itu kalau lihat saya baca nih, hanya kan dibaca tapi nggak terlalu sulit kok. Unit air baku, mata air. Ya, betul. Di sana itu ada pipa transmisi, ada pipa terus sampai ke distribusi. Nanti naik ke atas kalau di Sindang Ratu di mana Raja itu. Terus nanti ada IPA, instalasi pengelola air. Itu diproduksi sampai kepada airnya diretikulasi di perumahan kita ini. Yang untuk pembiayaan itu memang untuk pembiayaan spam itu relatif mahal ya. Mahal. Pemeliharaannya, pembeliannya. Dan yang paling menarik justru pemeliharaan kurang di kita sekian persen. Jadi kalau dari anggaran yang masuk ke penyertaan modal tiap tahun, sering selentingan orang bilang, penyertaan terus-menerus penyertaan modal, tapi feedback ke Pemdanya sampai hari ini berat. Kenapa berat? Ada kendala apa tuh di pernah dibilang enggak?
Saya tanya tadi juga. Oh iya pembinaannya. Jangan hanya melihat yang namanya kinerja di internal perusahaan. Oh. Ketika internal perusahaan ini katakanlah tadi ya, ada kelemahan, lihat pembinaannya. Makanya rekomendasi yang ada, hampir semua rekomendasi, bagaimana kinerja pembina strategisnya, bagaimana pembina teknisnya, bagaimana sistem pengawasannya. Makanya buku-buku laporan-laporan itu pasti saya sampaikan ke mereka dengan satu harapan. BUMD kita ini anggap 3 ya. Ya, sehat betul Mas. Enggak, 3 ya, 3 BUMD. 3 BUMD ini. Itu yang harus dibina. Nah, sehat itu kan mesti ada pembinaan yang kontinu. Wah, ya. Misalnya, pernah mendengar pemeriksaan reguler? Belum pernah tuh kayaknya. Bukan, kita pernah mendengar nggak pemeriksaan reguler? Ya, reguler betul, pernah. Inspektorat itu memeriksa reguler. Misalnya, desa-desa, beberapa SKPD sesuai dengan kewilayahan SKPD-nya. BUMD periksa nggak 3 bulanan? Misalnya belum dengar tuh Mas. Ya nggak tahu juga, kita harus kan, makanya kita tanya ini. Kalau diperiksa kan hasilnya nanti disampaikan lagi kepada direksi, kekurangannya, kelebihannya. Inspektorat itu bukan hanya mencari kelemahan, tapi meluruskan. Itu pembinaan. Berarti harus kontinu pembinaan terhadap BUMD supaya tidak terjadi masalah seperti halnya Perumda yang lain. Mungkin ini bermasalah gara-gara nggak pernah diperiksa. Bahkan dibantu oleh Dewan Pengawas kok. Oh gitu ya? Iya. Ketika misalnya you sebagai inspektorat pengawas, nih Pak laporan, nggak ditinggali atuh. Apa? Sudah dilihat dialungkan Mas. Bukan begitu, begitu dilihat nanti akan nampak. Ini benar nggak nih Dewan Pengawas? Panggil lagi saya. Konsultasi lagi untuk matang. Jadi tata kelola itu tidak serta-merta melihat ini salah langsung nggak bisa. Nggak bisa, betul. Percis membuat berita. Kenapa berita hari ini relatif kurang laku? Mana berita di konferensinya mana pendampingnya nggak ada sekarang ini. Asal hari ini ngomong hari lain gua sorangan gitu. Oh gitu ya. Iya, juga kalau begitu. Harusnya ada yang lain. Ada yang lain. Jadi kita nggak merasa benar sorangan. Jadi harus ada penyeimbang. Nah, penyeimbang. Oleh karena itu balik lagi kepada substantif. Kenapa saya menanggapi ini? Saya menanggapi apabila Dewan akan betul melakukan pansus, saya sangat mendukung. Mendukung sekali kalau pansus ini dilakukan terhadap Perumda khususnya PDAM ya. Betul. Dan apakah pansus itu luar biasa? Pansus itu nanti akhirnya bakal direkomendasi. Apa-apa saja yang harus dilakukan. Yang harus perbaiki dilakukan. Gitu ya. Siapa yang harus memperbaiki? Betul. Nah, apakah nanti akan diinterpelasikan atau langsung angket nih pansus ini? Nah, ini kan sebagai anggota dewan nih, mantan anggota dewan pasti sudah paham dong soal itu. Cuman siapa yang berani hari ini? Lah, saya pertanyaan besar, berani nggak dewan baru sekarang? Ya nggak tahu, kalau ada misalnya dewan tiba barisan. Itu kan sebagai mantan 3 tahun. Ini interpelasi ini Pak ini. Kalau dia dibikin misalnya kaparatur mati itu mereka semua. Tapi haruskah seperti itu? Iya. Nggak bisa ya. Kan ada struktur. Karena salah satu kewajiban atau tugas yang Dewan Pengawas itu melaporkan kepada pimpinan, pemilik. Owner, berarti ownernya ini kan pemerintah daerah ya. Makanya ketika kita melakukan tugas itu baca dulu tupoksinya, PP 57. Percis seperti media pun kan ada etikanya, ada undang-undang pers, ada kode etik. Betul. Itu. Betul. Ini diduga terjadi fraud tadi. Oke, nanti di pansus nanti kita bahas ini juga mungkin ya, yang lebih spesifik. Ya nggak tahu, cuma kan pernyataan saya kalau ada pansus bentuk, saya siap untuk mengkonfirmasi. Sebagai mantan dewas, saya sangat pendukung dan siap dikonfirmasi oleh pansus. Nah, ini kan dewan hari ini kan belum sampai ke masih ngurus kelengkapan dewan nih, Mas. Sudah selesai kelengkapan yang belum dasarnya. Dasarnya dulu ya. Apa dasarnya itu? Misalnya, apakah tatibnya itu masih yang lama? Apa yang dibikin baru sekarang itu? Bukan, apakah tatibnya yang lama? Kalau yang lama itu peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 kalau nggak salah, atau 2021. Sekarang perlu diganti enggak? Undang-undang sudah baru. Betul. Kemudian sungguh pun PP-nya masih lama. Tetapi terkait dengan misalnya hak administratif DPRD itu berbeda, hari ini udah baru gitu. Jadi kalau saya sarankan tatibnya pun rubah juga. Tatibnya. Nah, di dalam tatib itu ada paket namanya kode etik. Buat juga kode etiknya. Di dalam kode etik itu untuk siapa? Karena untuk menunjang kinerja badan
kehormatan. Jangan begini, badan kehormatan dibentuk tetapi alas dasar kinerjanya satu kode etik dan peraturan tata acara. Badan kehormatan nggak dibentuk, repot dong. Seperti yang kemarin kan kayaknya kalau ada trouble di anggota dewan, ini masih belum berjalan seperti itu ya. Artinya begini, kalau sekarang yang dulu punten ya, yang dulu. Ketika dulu itu dibentuk badan kehormatan, tetapi alasnya tidak ada, betul. Mereka menerima tunjangan badan kehormatan, sah tidak? Kalau aturannya ada dan benar itu sah. Kalau tidak ada ya tidak sah. Kita duitnya halus. Bukan saya balik ngutang dong. Anggota dewan kan ngutang dong. Nah, iya. Masalahnya ada badan, tapi tidak ada aturannya. Ibarat ayah hakim, tapi tata cara beracara sidang tidak ayah. Repot dong. Berarti ada badannya nggak ada kepala tuh. Nah, iya. Nah, makanya kita sarankan buat saja. Itu tidak susah, saya yakin. Kode etiknya itu ya, kode etik. Dengan anggota yang ada hari ini relatif bisa lah. Kalau dibandingkan yang lama, sekarang ini kan rata-rata berpendidikannya di atas rata-rata lah mereka ini sebagai figur. Dan kemudian juga mereka akan sangat memerlukan ini. Jadi kemarin saya melihat menaruh harapan besar ketika awal-awal pembentukan gitu ya. Wih, saya mendengar yang namanya ASN agak blangsatan tuh ketika merubah anggaran. Konon katanya dicoretanku ku DPRD cina. Anu perjalanan dinas terutama mah cina gitu ya. Jadi ada gaung tuh ya, ada gaung. Tapi setelah definitif saya sekarang belum mendengar apa-apa lagi nih. Ya mungkin belum ada sinkronisasi lagi kayaknya. Mungkin yang mudah-mudahan segera mereka. Mungkin harapan kita nih sebagai anggota dewan yang baru setelah ada ya kita mengucapkan selamat aja bagi dewan baru yang mengemban tugas baru. Tapi kan ada orang lama-lama di situ, Pak. Ada orang lama juga. Gitu. Nah, orang lama jangan takut dengan masalah itu kan sudah di SP3. Oh iya nah itu mah nanti kalau sudah ke situ mereka pada takutan nih. Ya enggak juga, kan udah di SP3 kan selesai. Tinggal sekarang berbalik pikir, hayu tasakur binimat, laksanakan tugas pokok fungsian dewan yang benar. Ini yang heran-heran sekian tahun termasuk saya urusan BOP sama Fokir ini yang tidak pernah beres. Tapi sekarang sudah ada keputusan SP3 sudah perbaiki dulu ya. Kedalaman nanti. Kedalaman perbaiki itu yang kompak, yang yang proporsional gitu ya. Apalagi kode etik sekarang harus muncul lebih keras ya, kode etik itu. Sebetulnya kode etik keras tidak keras pun apa sih artinya kode etik? Saya tanya sekarang. Keras mana? Sumpah demi Allah dengan kode etik. Sumpah demi Allah. Selesai. Oh, berarti dia kan waktu disumpah dia itu jangan seperti ari demi Allah sieun, ari kode etik sieun. Kode etik itu menjaga marwah sebagai DPRD, upaya sebagai upaya menjaga marwah, harga diri, saling mengingatkan. Dan ketika ada seseorang yang dianggap bersalah pun itu ada 3 tahapan. Ketika akan diproses, ada proses verifikasi, proses validasi, proses persidangan. Ini badan kehormatan yang harus badan kehormatan itu ada nanti di peraturan DPRD terkait dengan tata beracara badan kehormatan. Kalau itu dibuat bakal banyak gaul nantinya si badan kehormatan. Dengan siapa? Mungkin saja bertanya ke hakim, ke APH lah. Ke APH koordinasi. Gaul nantinya. Jadi, kalau selama ini nggak gaul berarti. Yang saya dengar nggak. Ya gimana sih ya? Jadi yang saya rasakan gini, pengawas itu kadang-kadang kayaknya lebih harus banyak tahu gitu. Dari hulu sampai hilir. Karena pengawas itu memberikan saran pendapat. Betul. Bagaimana mungkin memberikan saran pendapat ketika dia tidak paham substansi? Betul. Jadi kita tunggu aja ini dewan-dewan baru ya. Mudah-mudahan dewan baru lebih dan dewan lama berkolaborasi bagaimanapun menciptakan DPRD itu yang lebih hidup. Nah, salah satu challenge-nya, tantangannya pimpinan mereka, ketua kuota partai sudah berharap dipansuskan PDAM. Lah, ini pansus. Ini kan tantangan. Makanya saya mendukung. Ya. Silakan dengan adanya pansus ini untuk menghilangkan dugaan. Katanya pimpinan ini diangkat tidak prosedural. Nah, contoh gini, ini kalau soal dipotong dulu. Oke. Tidak prosedural, tidak substantif. Itu kan dugaan. Pernah melihat apa non prosedural?
Kalau kita hanya terjebak di opini, Ya. hanya opini semua. Ya. Lihat aturannya. Oh, di sini ada PP 57. Betul. Bagaimana tata cara pengangkatan direktur dan bagaimana pengangkatan dewan pengawas. Ya. Mana yang benar, mana yang salah. Dengan pansus itu akan nampak nanti. Sehingga nanti akan muncul saran pendapat. Betul. Nah, kalau ini tidak dibuat akan wacana terus. Pansus adalah satu proses pembelajaran. Pansus ada pandangan untuk menentukan objektivitas suatu permasalahan tatanan publik di DPR. Nah, kalau itu dilaksanakan, wartawan mualir teuing dengan berita kita. Sumber LSM mualir teuing, abdi mualir teuing. Kita dengarkan, DPR ada apa nih? Bikin pansus ini, PDAM misalnya gitu ya. Nanti kan ada usulan dulu nih, usulan lebih dari 2 fraksi untuk dilakukan pansus terkait itu, terus diceritakan nanti dan seterusnya. Jadi perlunya rekomendasi beberapa fraksi kalau begitu. Ada prosesnya, tidak serta-merta. Mungkin aja ada fraksi yang tidak setuju. Iya. Mungkin ada. Iya. Tapi kalau itu sudah digelar, ilmu semuanya. Ilmu semuanya. Luar biasa. DPRD ini kan dulu mendengar DPRD itu hanya sekedar cap tangan saja. Ya. Masyarakat banyak yang ribut. Hari ini DPRD akan seperti itu. Jadi harapan jangan begitu. Hanya menunggu menjadi anggota dewan, saya menang bansos di DPRD. Haruskah seperti itu? Nggak bisa dong. Mampus kita semua kalau begitu. Ya sebagai rakyat pasti protes dong. Kalau kondisi DPRD ini seperti itu. Ya mereka kan fungsi dari ketiga fungsi ini harus jalan nih semua. Jangan seperti kemarin kan ujungnya salah satu itu pokir. Apakah betul semua anggota dewan semua? Kan tidak. Ya iya, itu kan kasihan juga mereka ini. betul. Iya kan? Makanya kita hanya mendorong pansuskan saja. Ya. Dengan pansus ini DPRD leluasa mengundang siapapun untuk memverifikasi tentang objek apa yang harus dibahas. Terutama orang yang paham terhadap kondisi yang pasti paham ketika baca. Yang paling parah itu ketika masyarakat biasa tidak rajin baca, relatif nggak terlalu bermasalah. Tapi ketika pejabat tidak rajin baca, ya bermasalah. Waduh, karena modalnya aparatur itu kan dari bacaan, tulisan dan bacaan. Tulisan bukan hanya tulisan. Jadi di Undang-Undang 30 tahun 2024 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Betul. Jadi prinsip dasar pemerintahan itu siapapun aparaturnya, eksekutif, legislatif, yudikatif harus mengacu 3 hal. Satu, dia bekerja berdasarkan regulasi. Jelas itu aturan yang harus mengatur. Jadi betapa pentingnya aturan itu. Yang kedua, hak asasi manusia. Tidak boleh dilanggar itu. Yang terakhir, ada 8 standar ajas umum pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan seterusnya. Jadi semua nanti ini harus baca itu. Tapi menurut Mas hari ini gimana? Jangan di justice, biarkan mereka dengan mengatakan ingin pansus saja. Saya sudah bersyukur. Berarti dia punya tanggung jawab terhadap persoalan yang dihadapi. Karena persoalan ini kan menyangkut khalayak banyak ya. Bukan banyak lagi, hak dasar. Hak dasar dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari air ini. Iya, hilang air gimana? Kita siap hidup nggak? Nggak bisa hidup dong Mas. Betapa penting. Selebihnya sebagai syar'i, air itu berzikir, bertahmid. Ya, betul. Karena dia juga dikasih kehidupannya. Jadi ketika bicara air, sampaikan di pikiran, sampaikan di hati. Jangan mentang-mentang Garut masih relatif baik airnya. Menurut saya belum baik nih. Bukan, sumber airnya banyak maksudnya. Tetapi belum. Kan mesti dikelola. Ya pengelolaannya ya. Mata air sungai ini cagar, Pak. Cagar alam harus dihargai. Ya ini saya mau tanya nih, selama dari 2019 sampai 2023 beberapa sumber mata air yang memang ada kaitannya yang bermasalah. Ini bagaimana ini? Menurut Mas? Ini menarik. Kasihan juga PDAM. Jadi PDAM ini mengelola tapi juga membayar. Mengelola tapi membayar. Iya, membayar. Dia membayar uang sewa ke Pemda. Dibayar ke Pemda. Bayar Pemda. Tapi ketika ada masalah, itu yang bertanya masalah, kenapa harus PDAM yang turun? Siapa pemilik itu? Pemda. Pemda. Tapi kalau lahan masyarakat bagaimana? Jeung Pemda, jeung PDAM.
Berarti kalau misalkan nih Mas, PDAM itu pengelola saja, bukan pemilik. Oh, pemilik. Kalau ini sumber mata air adalah pemiliknya adalah adat, tanah adat. Kemudian airnya diambil. Ya. Karena air debit airnya hampir 365 detik. Contoh Asal Majalang 300 Garut di mana? Ada di kalau nggak salah Pasuruan Bang. Pasuruan di Kaukur itu. Ukur ya. Oh, Kaukur. Kita punya Rispam, hati-hati. Kita jangan coba-coba bicara opini titik aja. Gitu ya. Ya. Tapi masyarakat itu minta untuk ketika ngambil air, karena itu ada apa namanya, pipa yang PDAM itu tidak bisa ngambil semuanya. Nggak bisa ya. Biasanya 30%. Ya betul 30%. Sisanya untuk masyarakat. Betul. Itu ada aturannya. Jadi kalau ada bermasalah, ada yang menyebut penegak perda itu siapa? Satpol PP dong. PDAM berdiri berdasarkan perda berapa? Nomor 8 tahun 2018. Ketika perda itu ada masalah, siapa yang menegakkan? Satpol PP. Ya, saya jangan Satpol PP nanti disuruh nutup lagi. Bukan begitu. Jadi Satpol PP, inspektorat tidak betul. Bisa PDAM. Kalau sekarang salah nih, tidak bisa serta-merta kesalahan itu ada di PDAM. Tidak serta-merta. Tapi kembali lagi ke Pemda. Kepada pemerintah daerah sebagai pemilik ownernya. Iya. Kembali lagi kepada pengawasnya nih. Jadi lucu saya tadi nanya, Mas. Orang ngambil air bayar ke Pemda. PDAM bayar ke Pemda, terus gimana? Nah ini aturannya memang begitu. Memang seperti itu sementara ini. Jadi ngambil anaknya, ngambil air ke bapaknya, ya. Tapi kudu bayar. Kebayang nggak? Duit Pemda kan. Padahal duit bapak dapat kene. Jadi muter-muter gitu. Makanya disebutkan ketika bicara pansus, disarankan pansus ini nanti membahas tidak hanya manajemen. Nah, betul. Pengembangannya. Bukan, bahas juga regulasinya. Aturannya. Hidup ini baik ataupun tidak hampir dipastikan ditentukan oleh aturan. Betul. Jika bayangkanlah menurut Islam. Betul. Sederhana kali. Kenapa Islam muncul? Kenapa Islam itu disampaikan? Ya. Ada aturan yang harus diatur dari mana? Mesti adab, berkemanusiaan, indung gitu loh. Ya. Aturan pun titik kecil dari keagamaan itu muncul buat aturan. Lamun ngalengkah katu heula. Lamun nyeun surate kudu judulna naon, substansinya naon. Itu takah. Berarti jadi aturan. Keadaban itu aturan. Berarti anggota dewan hari ini harus juga ikut aturan. Ya iya. Ada di PP 12 tahun 2018 aturan. Untuk pansus ini kita dorong secepatnya dong, Mas. Jadi targetnya kira-kira kapan nih? Saya hanya mampu mendorong. Ketika mereka masih gamang, mudah-mudahan tapi ya. Iya. Ketika masih gamang, nah udah diurus ya. Muncul pematik misalnya yang 300 juta nih. Namun cuma Dewan Pengawas. Ayo dorong pansus. Ini hanya pematik saja. Mungkin masalahnya bukan hanya di 300 juta yang belum terbayarkan. Mungkin di yang lain-lainnya. Nah, pengembangan dari yang 300 juta tadi. Pematik, makanya bentuk pansus. Nah, mungkin nanti di regulasinya. Gimana Mas? Saya punya tanggapan. Kalau Dewan itu bilang, itu cuma 300 lah, nggak usah dipansus-pansusin. Kayak gitu lah. Iya sampaikan 300 ini nempel di 18 miliar. Nah itu Mas. Ini nempel di 18 miliar. Dari 18 miliar yang bermasa 300 bisa kebukor 18 miliarnya. Tidak kemungkinan. Tidak mungkin. Dan outcome dari 18 miliar ini kan untuk publik. Ya. Judulnya apa tadi? Dalam rangka peningkatan sumber mata air di Ciberang 200 liter untuk pengembangan dalam rangka Situ Bagenit. Mendukung pariwisata Situ Bagenit. Nah, sekarang pariwisata di wilayah pariwisata Bagenit geus kacayan ku PDAM di Ciberang. Kita harus ke sana, Mas. Apakah misalnya gitu ya? Misalnya seperti itu. Berarti harus ada tidak usah kita pansus. Ngomong pansus kita ini. Nah, apakah nanti akan tercapai ke arah sana? Mungkin. Oke, berarti tugas anggota dewan yang hari ini banyak. 3 anggota dewan membuat perda. Betul. Ketika membuat perda jangan hanya perda, enggak. Perda ini ada filosofisnya, citanya. Kunaon dan mau perda. Penting henteu. Anu kedua sosiologis, dibutuhkan tuh ku masyarakat. Yang ketiga sesuai regulasi. 3 ini dipahami tidak? Harusnya anggota dewan memahami itu. Kalaupun tidak ada masalah, muncul staf ahli. Kan berwenang. Fox Day. Soal ayat itu.
Suara Tuhan. Suara Tuhan itu dititipkan ke anggota dewan. Nah, itu yang berat tuh. Maksudnya dia punya kewenangan, maksud saya itu. Panggil yang nggak bisa. Itu satu, pembuatan perda. Yang kedua, pengawasan atas keuangan. Betul. Dari hulu ke hilir. Betul. Nah, keuangan ini kan banyak jenisnya. Oh iya, betul. Tidak akuntansi saja, misalnya AYAKAP. Kemudian ada SAKEKAP. Ada akuntansi syariah. Ada misalnya terkait Undang-Undang 17. Ada PP 12, banyak sekali, nggak mudah di dewan. Luar biasa. Yang terakhir pengawasan. Betul. Kalau tidak punya ilmu pengawasan, apa yang diawasi? Cuma melongo doang. Pelengkap-pelengkap akhirnya. Makanya bisa mengajarkan Iqra, bacalah. Baca betul, sebagai dewan harus mengacu kepada Undang-Undang 30. Betul. Jadi banyak hal yang harus dilakukan bersama. Ketika Garut ingin, tegan Garut tata ketara harja menuju ridho Allah. Masa itu lupa? Ya. Jadi ketika kita ngobrol seperti ini, jangan dilihat bencas. Ya. Saya memberikan pendorong kepada dewan, yuk bentuk pansus. Karena yang dibentuk pansus ini mungkin yang akan ditolong, misalnya tidak saja lembaga PDAM secara manajemen dalam pemahaman air ansih. Ya. Hanya air, tidak. Karyawannya lihat. Karyawannya ya. Seimbang nggak dengan anggarannya yang ada? Wah, ini jadi isu juga, Mas. Bukan isu lagi yang harus dilakukan hari ini. Lihat sekarang Perda nomor 8 tahun 2018 di bab 3 itu disebut organ dan kepegawaian. Maka di bab 3 itu diaturlah organ. Siapa organ? Oh, tugas KPM itu kuasa pemilik modal itu ini gitu disebutkan. Kemudian Dewan Pengawas bertugas memberikan bla bla bla. Direksi itu organ. Sampai ke bawah. Kepegawaian nggak ada. Nah, ini yang harus dirubah berarti. Nah, oleh karena itu balik lagi ke pansus. Hal yang semacam ini ayo kita perbaiki sama-sama. Betul. Tidak usah menjadi isu politik dalam tanda kutip gitu. Tapi ini adalah isu tata kelola. Berarti harus perbaikan tata kelola. Tata kelola. Mulai dari aturannya dulu ya. Nanti ketika aturan muncul dilaksanakan tidak. Nah, ketika tidak dilaksanakan maka muncul mismanagement. Nah, kalau sudah mismanagement, siapa yang salah? Direktur utama, direktur umum, direktur teknis, para kabag, atau siapa yang salah? Atau aturannya yang benar? Aturannya yang tidak baik. Artinya harus seimbang ya. Jadi harus kita balance kan ya. Satu hal soal isulah di luar bahwa para pegawai ada semacam ini ya. Karena kayak P3 kalah, Mas. Kasihan. Itu emang di PDAM banyak masuk juga karyawan-karyawan ya? Iya. Anggap misalnya sekarang kebutuhannya gimana? Kebutuhan secara perusahaan tadi, kenapa banyak orang sekarang karyawan PDAM itu sampai ratusan bagaimana? Tidak juga. Hanya 437 kalau nggak salah. Ya kan ratusan. Iya. Nah, kalau sekarang satu orang gimana ngurusnya? Bukan, maksudnya penerimaan ya gitu. Tidak ada. Jadi waktu awal masuk waktu itu, tapi nggak tahu sekarang ya. Nggak tahu ya. Waktu awal masuk kita sarankan ke direksi sadis bahkan ya, tidak menerima selama 5 tahun. Selama 5 tahun? Ya. Kenapa? Itu masalahnya kan. Ya. Jadi kita masuk itu ada di samping masalah hutang, masalah hutang perusahaan yang 12 miliar atau 16 miliar atau 12 miliar ya. Ke siapa, Mas? Ke pihak luar. Jadi itu yang harus kita perbaiki, tetapi juga ada masalah kepegawaian. Jadi masalah kepegawaian, uangnya diambil oleh oknum, tetapi tidak jadi pegawai gitu. Nah itu di masalah, tetapi itu sudah diselesaikan. Nah oleh karena itu selesaikan dulu yang ada, jangan menerima pegawai. Jadi asumsi kita seperti waktu itu. Berarti sebelumnya sudah terjadi hal seperti itu. Lebih parah, Pak. Lebih parah. Ya. Jadi masuk Mas berarti di keras semua. Jadi tidak boleh terima keras. Yang ada saja dianggap. Sampai ada dititipkan ke koperasi, kemana, ke ini. Ya, PPD apa? Kenapa dia nggak tahu deh mereka. Kasihan juga sebetulnya. Kasihan juga kan dia sudah mengasih uang ke oknum ya. Ke oknum tadi. Dia dijanjikan di PDAM. Ya. Akhirnya tidak masuk. Iya. Ya ini oknum ini ya sudah keluar sekarang. Udah masuk di kejaksaan, udah diproses. Cuman sayangnya menjadi korbannya satu saja gitu. Kenapa nggak yang lain nggak gitu ya? Nggak tahu ya. Udahlah. Iya, itu masa lalu lah. Masa lalu. Yang penting hari ini adalah perbaikan PDAM juga. PDAM mesti perbaiki. Yang penting pansus terjadi. Kami berharap seperti itu. Yang penting harapan kita hari ini, Mas. Pansus itu terjadi.
pengawasan pun terjadi. Nah, pemerintah daerah pun jangan diam. Harusnya segera ya. Kalau ini kan memantik, Mas. Ya memantik semua. Apalagi sudah muncul di media nih. Ini yang awalnya kita juga akan berbicara soal kok muncul media seperti ini. Ada apa? What happened ini? Di PDAM. Tenang-tenang aja gitu ya. Kan yang tahu Mas sebagai pengawas pada saat tahun 2021, 2022 sampai 2023. Nah, ini kan dalam proses Mas. Ternyata Mas sudah memberikan saran dan pendapat melalui ada yang lebih kejam dari ini ke. Loh, hebat tuh. Bahaya nih. Bisa-bisa keluar nih semuanya gitu. Pengawasan itu coba ya. Iya. Karena ada kode etiknya gitu. Oh iya. Jadi kalau pengawas itu mungkin disukai, mungkin tidak disukai. Karena itu udah resiko pengawas. Substansinya perbaikan. Bagaimana mungkin kita akan memperbaiki tanpa mengetahui apa yang harus diperbaiki? Yang diperbaiki itu yang bobrok. Yang diperbaiki itu yang tidak baik gitu. Bukan yang baik malah jadi tidak baik kan? Jadi jangan sampai karena pengawas. Iya. Lu bapak saya. Oh, jadi asal ABS, asal Bapak senang. Bangsa ini hari ini seperti itu. Kalau sejarah membuktikan kenapa bangsa ini relatif panjang dijajah. Iya, karena asal Bapak senang. Oke, next, saya mau tanya satu hal lagi ya. Sebenarnya direksi ini berakhir di Oktober 2024 ya, Mas? Agustus 2024. Nah, ini kan belum ada pemilihan lagi nih. Belum ada pemilihan lagi. Justru terjadi perpanjangan sebelum berakhir masa jabatan. Bahkan hampir 6 bulan ya. Di bulan apa saya dengar itu diperpanjang. Diperpanjang di bulan Januari kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Januari itu ada surat dari perpanjangan Bupati untuk perpanjangan masa jabatan. Itu sampai berapa tahun? 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan. Tapi menurut aturan sebetulnya harus di masa akhir jabatan. Jadi perpanjangan direksi itu sebetulnya hak prerogatif bupati, pemilik, oke, itu owner dia. Sekarang bupatinya tidak ada. Nah, bukan ke arah sana. Waktu itu kan Parudi Gunawan itu memperpanjang, itu tukul kagok nyebut gitu tuh. Dan memang realnya seperti itu. Dia sebagai bupati dengan perhitungan yang bersangkutan, dengan penilaian, dia berpendapat diperpanjang. Tuh gitu. Nah, tapi apakah itu transparan tidak perpanjangan itu? Menurut Mas bagaimana sebagai pengawas? Ya, sebagai pengawas kan udah lepas. Ini piluan masalah kenaikan. Pak Bupati jangan menaikkan lagi gitu. Apa pengawas dengan direksi jabatan kan sama 5 tahun? Enggak, beda. Berapa tahun gitu? Kalau direksi itu 5 tahun. 5 tahun. Kalau pengawas 4 tahun. 4 tahun. Setelah ganti Mas ada pengawas lagi? Kan ada pengawas. Sekarang ada Pak Dadang, ada Pak Gania, ada Pak Hendro gitu ya. Jadi tentang perpanjangan direksi ini hak prerogatif bupati dengan prosedur yang harus dilalui. Ada di PP 54, ada di Perda nomor 8, ada juga di Permendagri 37 tentang kenaikan 2018 tentang perpanjangan. Bagaimana sistem perpanjangan? Jelas di sana ada. Harus dinilai dulu kinerjanya, harus berdasarkan BPKP hasil penilaian terakhir. Kemudian harus sesuai target yang diperjanjikan. Kan ada KPI, ada perjanjian. Ketika jadi direksi, saya sebagai pengawas ada perjanjian. Apakah itu tercapai tidak gitu. Dan targetnya itu kinerja. Kemudian prosedurnya bagaimana? Apakah harus laporan dulu hasil kinerja dia dan itu di 3 bulan sebelum habis masa jabatan. Nah ini kan di lebih itu, maka muncullah opini berkembang hari ini. Opini yang berkembang hari ini bahwa pengangkatan tersebut cacat prosedur, cacat substantif. Ini bukan hari ini sebenarnya dari udah lama gitu. Bulan April sudah mulai orang bertanya soal direksi PDAM. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah dalam rangka pengelolaan BUMD. Saya hanya bisa mendukung pansuskan. Oke. Teman-teman, sahabat KIN hari ini memang luar biasa. Pada akhirnya tetap bahwa seorang mantan pengawas dari PDAM ini, kita semua juga harus dorong bagaimanapun perbaikan terhadap PDAM ini menuju yang lebih baik. Jadi kami mohon bahwa dukungan juga dari seluruh warga dan masyarakat Kabupaten Garut bagaimana bisa menciptakan
perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemda Garut ini tidak selalu disangkakan menjadi bangkrut, kemudian jadi turun, tidak menghasilkan apa-apa. Ya, tapi tarif naik wae. Tarif naik terus, kan masyarakat menjerit, terus pengelolaannya seperti apa? Pada akhirnya tetap harus ada sebagai regulator yang memang harus melakukan hal itu adalah Pansus. Karena dilihat dari aturan, regulasi, dan pelaksanaan di lapangan itu tergantung Pansus. Salah satunya Pansus. Salah satunya Pansus. Juga ini juga kami mengharapkan mungkin Mas ya dari perbincangan ini adalah yang paling penting adalah peranan dari owner tadi sendiri sebagai pemilik, Mas. Iya. Yang memang harus berjalan. Dari mulai stakeholder yang menyangkut ini. Iya. Tentang tadi itu munculnya masalah ini. Jadi kesalahan itu bukan hanya di internal di UMD lah. Ya. Bukan hanya di direksi saja, nggak bisa. Ya, itu begitulah gitu ya. Jenjangnya masih menyangkut berarti dengan Pemda. Apalagi kalau misalnya direksi nakal saja kan dibiarkan. Memang bukannya direksi. Bukan. Ya bukan. Siapa yang punya? Ingatkan nggak gitu. Nah, harusnya Pemda Garut ya munculnya. Dia saling mengingatkan. Saling mengingatkan lah bahwa kita pengen maju dong Garut. Oh iya. Pengen maju Garut, pengen sejahtera Garut dengan air, Mas. Ya bahayanya gini. Kalau air yang dikelola oleh pemerintah daerah relatif jadi masalah terus, anggap PDAM misalnya, dengan harga saya pernah bayar sampai 600-500 ribu per bulan. Kalau seperti itu terus, banyak yang relatif tidak mampu. Yang saya takutkan adalah pada akhirnya konsumen ini akan beralih ke nekat. Ngebor, Pak. Kalau sudah ngebor setiap rumah di perumahan misalnya, nggak terbayangkan kerusakan alam ini. Semua main ngebor. Ngebor, udah. Tiba-tiba muncul oli atau oil ya. Itu banyak. Sebaliknya, daripada sekarang PDAM, relatif mahal nih gitu ya. Udah kita usulkan ke PUPR. Di perumahan udah usul bikin aja Pamsimas. Nah, satu wilayah dia akan menggunakan beberapa keran air untuk masyarakat. Dan itu terjadi juga salah satunya di Perum Pabrik di rumah saya waktu itu. Di Perum Pabrik Karangpawitan. Kan sulit air tuh. Dengan anggaran 200 juta sekarang dikelola oleh masyarakat. Ya memang di internal saja gitu. Apakah harus seperti itu? Ya kan rugi dari PDAM. Kalau nggak rugi. Jadi lihat PDAM itu jangan hanya melihat PDAM-nya. Keuntungan itu adalah ketika pemerintah mampu melayani kebutuhan air. Bukan lembaganya. Gitu ya. Kebutuhan dasarnya, bukan lembaga pengelola. Luar biasa sekali, memang hari ini sangat luar biasa. Ilmu pengetahuan, inspirasi. Amin, mudah-mudahan. Yang memang membuat kita berpikir. Kalau orang yang memberikan inspirasi harusnya berpikir bagaimana cara yang terbaik untuk sebuah masalah ini jadi terpecahkan. Solusi terbaik adalah bagaimanapun juga semua masalah pasti ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Keyakinan itu yang harus kita memang hari ini diyakini bersama-sama. Kita toh ngomong seperti ini juga bukan untuk keburukan orang sih, untuk bicara soal Garut, kebaikan soal Garut, kebaikan, kemajuan, di mana dalam fluktuasi pilkada hari ini juga seperti itu siapapun bupatinya harus mampu bisa seperti mensejahterakan masyarakat seperti yang lainnya. Nah ini dari segi dasar saja air ya. Ini kebutuhan dasar air. Kalau tidak ada air kita tidak bisa minum. Mau ibadah, mau sholat, mau segala macam. Oke teman-teman, luar biasa. Kalau ada yang bertanya nanti penasaran ya soal something to happen juga ganti dengan Pak Haryono ini luar biasa. Sering panggilnya Mas gitu lah. Enak. Enggaknya Mas. Beda Haryo soalnya. Padahal lahir di Garut. Di Garut gitu. Ya. Tapi kan tapi lebih banyak orang manggil Mas Haryono. Wajar karena Haryono. Itu saja mungkin yang kita sajikan Mas. Sudah puas. Ada harapan lain soal harapannya pertama ucapkan selamat kepada pimpinan dewan dan jajaran semua dewan. Semoga bekerja semangat gitu, mau baca senantiasa berzikir lah gitu ya untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Kemudian buat para calon bupati hati-hati ketika bicara. Pilkada bukan berarti perpecahan. Pilkada upayakan bukan berarti kebohongan. Nah di sisi lain juga kita berharap bahwa para pendukung nih tim sukses katanya sudah mulai bicara juga
bagaimana RPJP yang sudah diterima oleh para calon untuk rencana RPJM berinovasi nanti disamakan untuk 5 tahun ke depan, tolong juga itu sampaikan. Dan KPU, Bawaslu ketika ada atau mendengar sesuatu hal terkait dengan masa kampanye yang berjalan, jangan tinggal diam, segera bergerak, segera menyampaikan. Jangan sampai warga negara kita yang sebetulnya ini baik-baik jadi kesel gitu ya. Jadi lamun masyarakat gelut tentang ditinggali masyarakat nawai, sampai jauh mana para pengelola negara menyampaikan, menindaklanjuti. Karena kalau tidak, mereka ke siapa lagi? Selamat berjuang rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya yakin Garut ke depan bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Mas Haryono. Teman-teman, sahabat Kin, kita tunggu keberanian, apakah hati nurani dan itikad baik dari DPRD Garut untuk melakukan pansus PDAM. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.